Masih ingatkan orang ini, pendukung Anies Rashid Baswedan yang ngancam-ngancam, yang katanya akan mensweeping seluruh menteri dan gantung para menteri yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namanya Eka Jaya. Beberapa hari kebelakang saya pernah kontenkan itu. Dan ternyata sekarang profil dia dibongkar oleh netizen. Siapa sebetulnya dia? Ini berbahaya sekali, saudara. Sebarkan ini sebanyak-banyaknya. Kedok pendukung Anies mulai terbongkar dengan dirinya sendiri. Ini bukan framing-an. Ini bukan imajinasi saya, tapi dia yang ngomong. Coba kita cek nih. Kalau kita sudah memegang kekuasaan, pemerintah ada di tangan kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memecat orang yang punya kepintaran, keahlian. Mau contoh, Pak Gatot masih 1 tahun kemarin untuk dipensiun, tapi dipensiunkan, betul? Banyak lagi alim ulama kita pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI, cukup selembar surat saja. Jadi artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Jangan pernah mundur, betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada teriakan haleluya saat itu? Ada nggak? Yang ada teriakan takbir Allahu Akbar, kita usir dari para penjajah-penjajah kafir. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Itu loh. Fakta bukan itu. Itu fakta, bos. Dia ngomong. Kolusi merajalela tidak? Nepotisme merajalela tidak? Hai, kenapa kalian pada diam sekarang, saudara? Kenapa pada diam? Ini lebih bangsat daripada 98. Ini lebih jahanam daripada 98. Sekarang rakyat sudah dimiskinkan. Dulu nggak seberapa, ini lebih bangsat daripada 98. Kenapa kita pada diam? Hai mahasiswa, ayolah bergerak bersama kami. Anda yang memimpin kami ikut akan, silakan Anda. Setuju? Iya. Tokoh akan bersatu. Andaikan mahasiswa takut ditunggangi oleh kami, silakan mahasiswa memimpin kami untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim yang kurang ajar. Betul? Kita hanya ingin memperbaiki bangsa ini. Tidak ada kita ingin merebut ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak. Yang kami harapkan adalah perbaikan pada bangsa dan negara ini. Kepada saudaraku yang setelah selesai dari Palestina, tafadhol maskuro untuk bergabung kepada kita. Hai polisi, biarkan mereka gabung bersama kami untuk menyuarakan daripada hati nurani mereka bersama kami. Betul? Jangan halangi mereka, biarkan mereka menyalurkan daripada hati nuraninya di sini. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah dengar 4 menteri dipanggil oleh MK. Ternyata kami dapat kabar menteri-menteri ini tetap saja berbohong. Menteri-menteri ini memang sudah tidak bisa kita harapkan. Kenapa? Dia akan tetap membela majikannya. Betul? Jongos tetaplah jongos bagi kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berharap seorang ibu seperti Risma, seorang ibu seperti Sri Mulyani mau mendengarkan kata-kata hatinya, yang mendengarkan daripada penderitaan rakyatnya, penderitaan daripada bangsanya, penderitaan daripada nasib masa depan anak cucunya. Betul? Dia malah memilih melindungi penguasanya, malah melindungi daripada tokeknya, malah melindungi daripada junjungannya.
Dia sudah tidak lagi peduli dengan rakyatnya, betul. Dia sudah tidak lagi peduli dengan nasib bangsanya. Lebih baik ketika pemerintahan ini telah luntur, pemerintahan rezim ini gugur, maka kita wajib hukumnya sweeping para menteri. Setuju? Ya, yang setuju 15 orang. Setuju sweeping menteri. Setuju sweeping menteri. Menteri penjilat kita sweeping, setuju? Kalau menteri penjilat enaknya kita apain, saudara? Kita apain? Gantung. 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 Siapa dia? HTI. Beres nggak? Orang-orang HTI dia punya pola pikir di Republik ini? Nggak beres. Dan semua orang-orang HTI bersembunyi di balik Anies Rashid Baswedan. Para pendukung Anies itu banyak yang HTI. Pantesan dia sampai ngancem-ngancem akan men-sweeping menteri-menteri, akan memenggal kepala. Gila, penggal. Penggal apa sih? Gantung. Gantung. Satu yang bisa kita simpulkan, mereka bukan ingin memperbaiki Republik ini. Kita harus pastikan itu. Mereka bukan ingin proses demokrasi berjalan dengan baik. Mereka bukan ingin pemilu ini jujur dan adil, bebas dan rahasia. Bukan. Bukan itu tujuan mereka. Tetapi tujuan mereka adalah membuat kacau, membuat rusuh, membuat ribut, supaya situasi nasional tidak stabil. Nah, mereka gampang untuk mencuci orang-orang pada akhirnya, untuk mensusupkan ideologinya, untuk menegakkan khilafah di Republik ini. Kajaya. Jelas kan cita-citanya apa? Kita harus rebut kekuasaan katanya, ha? Kalau sudah kita rebut, gampang. Mau dipecat-pecatin yang para ahli-ahli itu gampang. Apakah Anies menjadi digerakkan oleh mereka atau bagaimana? Mau ngelak apa lagi? Nggak bisa ngelak. Ini fakta. Rekam jejak jelas. Anda nggak bisa nipu masyarakat. Nggak bisa. Jadi kalian wahai masyarakat harus paham. Mereka-mereka yang ngajak aksi demonstrasi sampah-sampah di Republik ini. Punya ideologi sampah di Republik ini. Badog. Bangsat. Mau membangsat ideologi. Masa kita mau kembali membahas khilafah? Udahlah, jancu itu tuh. Bukan khilafahnya yang buruk. Awas. Kita ketika ngomong kayak gini jangan di-frame sebagai orang yang sedang memusuhi Islam. Jangan dong, saya juga orang Islam. Saya ngaji cukup lama, mesantren 12 tahun lebih saya. Jangan, kita bukan membenci Islam. Membenci ajaran Islam, bukan. Tapi benci kepada orang yang menggunakan kalimat khilafah untuk mempropaganda, untuk memenuhi syahwat politik dia. Itu yang kita benci. Dia pakai nama khilafah, dia pakai nama tauhid, kalimat tauhid, untuk memenuhi hasrat politik mereka. Kan kurang ajar itu namanya. Itu namanya ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Kalian jangan mau dibodoh-bodohi. Jelas kan? Mereka keliru udah. Para pendukung Anies itu memanfaatkan situasi kayak gini. Orang-orang HTI itu memanfaatkan situasi ini untuk sengaja berbuat kekacauan, keributan, saudara. Statement-statement yang brutal kemudian dilayangkan untuk membuat ketidakstabilan. Dan kita sebagai orang yang waras, masyarakat yang sadar, itu mesti mencegah provokasi mereka. Ya, kita harus berusaha dan berupaya untuk menstop arus pikiran busuk mereka nyebar ke masyarakat.
Makanya saya katakan, sebarkan ini biar orang-orang itu paham. Kalau ada pendukung Anies yang memang HTI, ya nggak apa-apa. Dia sudah keliru sejak dalam pikiran kok. Tapi kalau ada pendukung Anies yang masih waras, yang lebih mengedepankan akal dibanding syahwat politik, maka kalian jangan ikut-ikutan. Mereka semua bukan ingin membela Anies sebetulnya. Bukan. Kalau mau kemudian baik-baikan, justru dengan ngototnya mereka turun ke jalanan, ya semakin memperburuk citra Anies Baswedan. Serius. Yang ngotot-ngotot, teriak-teriak, membuat mimbar-mimbar atas nama rakyat itu kan pendukung Anies. Udahlah, jangan bohong, kita tahu kok. Profil-profilnya ketika kita cek, pendukung-pendukung Anies tuh. Nah, ketika para pendukung Anies melakukan itu, bukan malah nama Anies itu menjadi baik, menjadi buruk. Maka kalian yang memang tulus mencintai Anies, memilih Anies, menyukai gaya Anies, ya silahkan, nggak apa-apalah di dalam negara demokrasi ini ya. Yang penting pikiran kalian jangan keliru aja gitu aja. Jangan punya doktrin yang salah, yang keliru. Selama Anda mendukung Anies dengan penuh kesadaran dan jiwa Pancasilais yang adiluhung, ya, maka ya nggak jadi soal. Yang penting ideologinya harus beres. Tapi ini kan ada pendukung Anies yang sejak dalam pikiran nggak sehat. Maka sebagus apapun produk pemilu ini, mereka pasti akan katakan iblis, pasti akan katakan salah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mula-mula dalam pikirannya sudah menganggap bahwa demokrasi ini adalah sampah, produk gagal, produk setan, produk iblis. Maka seluruh ya yang dilahirkan dari proses demokrasi, mau itu pemilu atau apapun itu, mereka akan katakan iblis karena sudah melihat demokrasinya ini iblis. Nah, maksud saya itu, kalau yang pikirannya kayak gitu nggak jadi soal, dia gila-gila sendirilah. Tapi yang masih waras para pendukung Anies, yang penuh kesadaran mendukung Anies tanpa ada ideologi yang keliru di belakang otaknya, maka jangan ikut-ikutan. Biarkan proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Percayakan aja ke MK kalau memang kalian menganggap bahwa proses pemilu ini ada kecurangan. Udah, jangan ikut-ikutan turun ke jalanan membela yang sebetulnya nggak jelas juga. Dan kalian hanya dimanfaatkan, hanya dijadikan kuda tunggangan untuk orang-orang HTI eksistensi. Untuk orang-orang HTI mengucapkan kalimat-kalimat brutal demi menampung aspirasi dia untuk menegakkan khilafah di Republik ini. Ya. Dan itu sebuah pembangkangan ideologi. Sekali lagi saya katakan, pembangkangan ideologi. Nah, mereka bukan ingin memperbaiki, tapi ingin merusak. Kita harus sadar itu ya. Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang terbuka mata hati, batin, dan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.